Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Yang saya hormati dan muliakan Umi beserta keluarga besarnya, Kepala Sekolah SMA, SMP, MTS, dan MD Nurul Huda, seluruh jajaran Dewan Guru, asatidz wal asatidzah, tak lupa seluruh wali santri serta hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang ilmu, kita juga mungkin sering mendengar dalil bahwa Allah akan meninggikan kedudukan atau derajatnya orang-orang yang berilmu. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Pertanyaannya hadirin, lalu orang berilmu yang bagaimana yang akan Allah angkat derajatnya? Dalam tafsir As-Sawi atau Hasyiah As-Sawi dijelaskan bahwa lakin lamma jama'al ulama bainal ilmi wal amal istahaqqu raf'ad darajati wal iqtida'a bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Orang-orang yang berhak memperoleh derajat yang tinggi dari Allah dan berhak dijadikan teladan dalam ucapan dan perbuatan mereka adalah orang-orang yang beriman, berilmu, sekaligus mengamalkan ilmunya. Dan orang yang seperti inilah yang disebut sebagai ulama. Dengan demikian, timbul satu pertanyaan hadirin. Lalu, bagaimanakah dengan orang alim namun fasik atau ahli maksiat? Dalam hal ini, para ulama sangat mewanti-wanti. Sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan dalam nazm matan Zubatnya berkata, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang yang berilmu namun tidak berusaha mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa duluan sebelum para penyembah patung. Na'udzubillahi min Dzalik. Karena kalau misalnya, mohon maaf, orang non-muslim minum miras, makan daging babi, berjudi, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, ya gak heran karena mereka memang ahli maksiat. Percaya Allah sebagai Tuhan tidak, Nabi Muhammad sebagai Rasul tidak, bahkan terhadap hari pembalasan amal di dunia pun mereka tidak iman. Betul apa betul? Betul. Oh, kalau begitu berarti lebih baik orang ahli ibadah tapi bodoh dong daripada orang berilmu tapi ahli maksiat. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa orang berilmu meskipun fasik masih lebih utama dibandingkan dengan ahli ibadah namun bodoh. Namun mereka sepakat bahwa keduanya tidak bisa dijadikan pilihan yang ideal karena keduanya sama-sama cacat. Sebagaimana Syekh Burhanuddin dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menuturkan, fasadun kabirun alimun mutahattiku. Kerusakan besar adalah seorang alim yang merusak moralnya atau fasik tidak menjaga diri dari maksiat. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Dan yang lebih besar lagi darinya adalah orang bodoh yang tampak tekun beribadah. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Keduanya merupakan fitnah yang besar atau cobaan yang menyesatkan di tengah manusia. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam agamanya. Dari sini jelas, orang alim yang fasik itu adalah fitnah yang besar di kalangan masyarakat. Karena mereka bisa memanipulasi umat lewat penyalahgunaan ilmunya.
Contohnya, orang alim itu tahu bahwa Islam memerintahkan keadilan dan kejujuran, dan ia tahu akan hukum yang paling kuat. Namun, ketika kepentingannya terganggu, ia hanya mengutip dalil yang mendukung posisinya, atau mengeluarkan pendapat yang berbeda demi jabatan, uang, popularitas, atau membela hawa nafsunya agar terlihat sah. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan orang yang tekun ibadah namun bodoh, ternyata fitnahnya lebih besar lagi, karena mereka bisa menyesatkan umat lewat kebodohannya. Karena apa? Masyarakat sering tertarik pada kesolehan lahiriah lalu mengikuti pendapatnya tanpa menyadari bahwa ilmunya kurang, sehingga kesalahan yang disebarkan dianggap sebagai ajaran agama. Maka dari itu, orang alim yang fasik dengan ilmu yang ada padanya sangat diharapkan ia bisa kembali pada kebenaran karena sadar akan kesalahannya serta tahu caranya bertaubat. Sedangkan orang yang tekun ibadah namun bodoh karena dia tidak tahu mana yang benar dan salah, tidak tahu cara membedakan mana bisikan setan dan mana tuntunan agama, sangat rentan terjerumus pada kesesatan. Terlebih jika mereka sudah merasa suci dan terlanjur dieluk-elukan oleh masyarakat, akan sangat rentan menjadi orang yang ekstrim terhadap ibadah orang lain, dan bahkan kafir karena sebab kebodohannya. Na'udzubillahi min Dzalik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.